Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. A'adzani wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, para hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari ini Allah mudahkan kita bertemu di masjid ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di masjid ini menjadi sebab Allah kumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat tersebut. As-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan waktu luang. Seseorang jika diberikan oleh Allah nikmat sehat, lalu kesehatannya digunakan untuk kebaikan, itu adalah keberuntungan. Tapi jika kesehatannya digunakan untuk kelalaian, nanti di yaumul qiyamah, kata Rasulullah, la tazalu qadamul abdi yaumul qiyamah hatta yus'al. Tidak akan beranjak kaki seorang hamba di hari kiamat sampai ditanya tentang salah satunya adalah waktunya untuk apa dia habiskan, umurnya untuk apa dia habiskan. Para hadirin jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan berbicara tentang amalan yang mudah memasukkan ke surga. Amalan-amalan yang ringan yang bisa memasukkan ke surga. Sebenarnya surga Allah Subhanahu wa taala itu mudah dimasukin. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah. Allah akan memberikan kepada hamba-hambanya. Bahkan di dalam hadis, inna rahmati sabaqat ghadabi. Katanya di dalam riwayat dikatakan Allah berfirman, sesungguhnya kasih sayangku, kemurahanku, kebaikanku itu lebih luas dibanding murkaku. Jadi Allah lebih banyak rahmatnya daripada marahnya. Lebih banyak kasih sayangnya daripada hukumannya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang mukmin, dia tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Banyak yang bisa kita lakukan supaya kita bisa masuk ke dalam hamba-hamba Allah yang dimudahkan masuk ke dalam surga. Kalau ada orang yang punya harta, mungkin harta menjadi sebabnya.
Tapi bukan berarti orang yang tidak punya harta tidak punya atau hilang kesempatan masuk surga. Semua orang punya kesempatan. Mau miskin, kaya, perempuan, laki-laki, Arab, bukan Arab, semua manusia punya hak yang sama dan kesempatan yang sama masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita akan berbicara amalan mudah yang memasukkan ke dalam surga. Sebelum kita berbicara tentang amalan-amalan tersebut, mukmin harus tahu kalau dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, lalu dia membenarkan adanya surga dan neraka, sehingga amalan dia terjaga karena dia berharap surga dan takut neraka. Rasulullah mengatakan orang kayak begini akan dimasukkan surga oleh Allah walaupun apa yang pernah dia amalkan. Dalam hadis dikatakan, "Man syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Isa Abdullah wa Rasul wa jannatu haqqun wa naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal." Barang siapa yang bersaksi syahadat tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dia bersaksi Muhammad utusan Allah, dia bersaksi adalah Isa itu adalah Rasulullah, lalu dia bersaksi surga itu benar, neraka itu benar, Allah akan masukkan dia ke surga walaupun apa yang pernah dia kerjakan. Ini keutamaan yang besar bagi mukmin kalau dia beriman dengan hari akhirat. Beriman kepada hari akhirat di antara beriman kepada surga dan neraka, dan itulah menjadi salah satu motivasi seorang mukmin beramal. Kenapa kamu beramal soleh? Cari surga, Ustaz. Maka kalau orang sudah dijadikan surga sebagai motivasinya, yang berat jadi ringan, yang sulit jadi mudah, yang sempit jadi lapang, yang tadinya dia nggak bisa jadi mampu. Kenapa? Motivasinya kuat, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dia yakin tentang surga, semakin kuat keyakinan dia akan mendapatkan keutamaan itu, semakin dia mampu melakukan amal soleh. Kenapa Abu Bakar mampu menyedekahkan seluruh hartanya? Seluruh hartanya dia sedekahkan. Kenapa dia mampu? Karena keyakinan dia kuat, pasti akan diganti di surga. Kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu an atau Ali bin Abu Thalib mampu memberikan jiwa dan raganya kepada Rasulullah untuk membela Islam? Karena dia yakin itu balasannya surga. Maka dari ini, seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah harus jadikan motivasi hidup dia mendapatkan surga Allah. Kenapa kamu berbuat baik? Karena surga. Kenapa kamu melayani suami dengan baik? Karena gajian, Ustaz. Waduh, jangan karena gajian. Kalau karena gajian, begitu giliran dia nggak dapat gaji nanti, akhirnya nggak berbuat baik lagi. Karena surga, Ustaz. Tapi dia nggak baik sama kamu. Bodoh amat, yang penting saya masuk surga, Ustaz. Itu urusan dia nggak baik. Urusan saya adalah saya akan berbuat baik bukan untuk mencari ridho dia, tapi untuk mencari ridho Allah. Jadi kuat amalnya, kuat tekadnya. Dari ini Allah menceritakan ketika penghuni surga masuk surga, salah satu amalannya kenapa? Memberikan makan orang lain. Lalu dia mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan kalian makan, penghuni surga bilang ini, sesungguhnya kami memberikan makan untuk mencari wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami enggak pengen balasan, juga tidak ingin ucapan terima kasih. Innama nuridu wajhallah. Yang kami inginkan hanya pahala dari Allah. Kalau orang beramal, motivasi terkuatnya adalah berharap pahala dari Allah, amalannya akan istiqomah. Kalau orang berharap amalannya surga, amalannya akan istiqomah.
Tapi kalau orang beramal dan amalannya bukan untuk mencari ridha Allah, gampang males, gampang futur. Salat malam dia rajin salat malam. Ditanya sama dia, kenapa kamu salat malamnya rajin? Iya Ustadz, anak saya sebentar lagi tes PNS. Begitu anaknya lulus PNS, udah selesai kan? Jadi sholatnya malas. Kalau lulus, kalau nggak lulus dia tambah kecewa, nyesel anak sholat malam. Astagfirullahaladzim. Nyesel anak sholat malam, kenapa nggak lulus, sama aja. Kamu beramal bukan berharap pahala dari Allah. Rasulullah nggak ngajarin begitu sama kita. Rasulullah mengajari kita agar selalu beramal mencari pahala dari Allah. Ada orang sama kita kasih kebaikan. Ini kisahnya Abu Bakar juga nih. Abu Bakar ada orang yang tinggal sama dia dan ibunya. Mistah namanya. Dia namanya Mistah dan ibunya tinggal sama Abu Bakar. Semua kebutuhannya diberikan oleh Abu Bakar. Kebutuhan dia Abu Bakar yang menyediakan, padahal dia saudara jauh. Bukan kewajiban Abu Bakar ngasih dia kehidupan, tapi Abu Bakar kasih terus ke dia. Seperti dianggap seperti anak sendiri sama Abu Bakar. Ternyata si Mistah ini yang sudah dibiayain sama Abu Bakar hidupnya, bahkan ibunya pun dibiayain sama Abu Bakar hidupnya, suatu hari si Mistah nuduh Aisyah berzina. Kira-kira gimana perasaan Abu Bakar? Kecewa nggak? Kecewa lah. Nih orang udah dibiayain, udah dianggap keluarga sendiri, udah dikasih kebutuhannya, malah anaknya Abu Bakar dituduh berzina sama dia. Sampai suatu hari Abu Bakar sempat pengen berniat tidak akan ngasih lagi ke dia. Wajar nggak sih sebenarnya kalau kesal nggak mau ngasih lagi? Wajar. Tapi ternyata turun ayat Allah yang mengatakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, apakah engkau ingin dimaafkan oleh Allah? Maka maafkanlah orang lain. Semenjak itu Abu Bakar mengatakan, ya Allah, aku maafkan Mistah. Supaya apa? Supaya dia dapat ampunan dari Allah. Dia nggak peduli, udah si Mistah itu mau baik, mau jelek, itu urusan dia sama Allah. Ini ternyata rahasia kuatnya beramal orang-orang soleh terdahulu. Karena kuatnya mereka bertekad mencari ridho Allah. Kita pun harus seperti itu. Beramal agar amal kita kuat, istiqomah, yang kita cari ridho Allah. Kalau yang kita cari pujian manusia, kita tidak akan bisa kuat beramal. Kalau kita cari ridho manusia, belum tentu semua manusia ridho sama kita. Coba saja, contoh, orang berpakaian, pakai jilbab perempuan. Saya mau tanya, mana yang lebih besar di hati kita? Karena Allah atau karena cantik? Serius, karena Allah atau karena cantik? Karena Allah. Kalau karena Allah, kadang-kadang walaupun orang bilang kebesaran kayak pakai karung, bodoh amat. Karena dapat ridho Allah. Tapi kalau karena ingin ridho manusia, bingung, hari ini diganti, diikat di leher, besok diikat di dada, besok udah. Kalau ikutin manusia nggak akan pernah selesai. Tapi kalau kita cari ridho Allah, ya boleh juga sih cantik. Allah jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, mencintai keindahan. Tapi faktor yang terbesar adalah keridhoan Allah. Itulah hidup. Ya, kita masuk amalan-amalan yang ringan dan sering ada pada kita, tapi menyebabkan seorang masuk surga.
di dalam sebuah hadis. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Suatu hari Aisyah Ummul Mukminin didatangi seorang wanita bersama dua anak perempuannya. Dua anak perempuannya masih kecil, nggak bisa hidup sendiri. Perempuan ini gendong dua anak yang masih kecil, yang sangat butuh ibu. Kalau nggak ada ibunya, anak ini nggak bisa hidup. Tapi si ibu ini juga, dia nggak punya apa-apa. Datanglah dia ke rumah Aisyah. Maka Aisyah memberikan kepada ibu ini 3 buah kurma. Ibu tadi dapat 3 buah kurma, 3 buah, cuman 3 butir kurma dia dapat. Nggak ada lagi makanan kecuali 3 butir kurma ini. Senang ibu ini dikasih anak yang pertama 1 kurma, dibagi anak yang kedua 1 kurma. Ini anak perempuan yang masih kecil, karena saking laparnya, baru dikasih kurma langsung dilahap habis. Sisa 1 sama si ibu baru mau dimakan, itu anak bayi 2 ngeliatin. Perasaan ibu gimana? Hah? Kasihan Ustadz, dia ngeliatin. Padahal si ibu lagi lapar juga, nggak punya kecuali kurma itu. Lalu sama si ibu dibagi 2 nih kurma. Setengah buat anak yang 1, setengah buat anak yang 1. Dia nggak makan supaya anaknya makan. Aisyah kan nggak punya anak. Aisyah nggak punya anak, dia kagum dengan ibu yang mendahulukan anaknya padahal dia lapar. Dia cerita ke Rasulullah, ya Rasulullah, tadi ada perempuan bawa anak dan dia diceritakan tentang memberikan kurma lalu diberikan kepada anaknya. Apa kata Rasulullah? Ma'ajbuki laqad dakhalatil bihil jannah. Ya Aisyah, apa yang kau kagumkan? Sesungguhnya wanita itu telah masuk surga karena dia memberikan kurma kepada anaknya. Ngurus anak perempuan 2, dikasih makan, diurusin dengan benar, dakhalat jannah, masuk surga. Ada yang punya anak perempuan 2 di sini? Udah kasih sepiring atau sekurma? Maka itu salah satu cara yang bisa memudahkan masuk surga, didik anak dengan tanggung jawab. Gampang apa susah? Susah apa gampang? Hah? Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis lain, man ala jariyataini, barang siapa yang ngedidik 2 anak gadis, hatta tablugo, sampai 2 gadis ini balik, ana wa huwa kahaitaini fil jannah, aku akan berdampingan dengan dia di surga. Itu kalau 2 anak gadis. Gimana kalau punya anak 5 semuanya gadis? Ya subhanallah. Kalau ditanya sekarang, Ustadz, kalau anak gadis kita dapat pahala, kalau anak bujang dapat pahala nggak? Repotan mana sih, Bu? Repotan gadis atau gadis? Kalau bayi repotan anak cowok, kalau udah gede repotan gadis. Karena gadis keluar sedikit kita cemas, nggak pulang kita cemas, teman dia siapa kita cemas. Kalau anak cowok ya cemasnya ada, tapi masih dia mah cowok lah, biarin. Maka itu Rasulullah mengatakan barang siapa, Aisyah kagum dengan ibu yang ngasih kurma ke anak-anaknya dan dia rela lapar buat anaknya. Kata Rasulullah, bahasanya nih, dakhalat bihil jannah. Dakhalat itu artinya dia telah masuk. Ibunya masih hidup, udah masuk surga belum? Belum, tapi Rasulullah mengatakan dia telah masuk surga. Kenapa Rasulullah mengatakan dia telah masuk surga? Itu kabar atau itu harapan? Apa bedanya harapan sama kabar? Kalau harapan, semoga dia masuk surga, itu harapan. Kalau bahasa Rasulullah, bukan semoga, dakhalat jannah, dia masuk surga. Kepastian. Tapi untuk wanita itu pastinya. Kalau untuk kita, harapan. Semoga.
Kan dijelaskan, kenapa dia masuk surga? Karena ngurus anak perempuannya dikasih makan sama dia. Bagaimana tidak? Dia kasih anaknya ASI. Padahal kalau dia minumin ASI ke anaknya, perut dia juga jadi lapar. ASI itu, air susu ibu itu darah putih. Yang ada pada ibu, ibu makan nasi, ibu makan sayur, jadi ASI. ASI-nya dikasih ke anak. Maka ibu yang memberikan makan minum kepada anaknya dan memperhatikan anaknya untuk makan minum, mudah-mudahan sebab masuk surga. Jadi orang tua perempuan harus rela ngurus anak. Oh, kalau orang-orang zaman dulu mungkin, atau orang-orang seperti kita, ya mungkin masih banyak yang, oh saya mengurus anak rela Ustadz. Ajarin anak-anak kita sekarang nih. Anak sekarang sudah mulai ada pikiran nikah tapi nggak mau punya anak. Free child katanya, bebas dari anak. Padahal anak sebab pintu surga. Bahkan gara-gara dia nggak mau punya anak, ada sebagian orang itu benci, nggak mau sama anak bayi. Padahal dia wanita. Nggak boleh begitu. Kita harus, kalau sudah wanita nggak mau ngurus anak dan wanita nggak mau punya anak, apa mungkin bapak-bapak punya anak? Kan nggak mungkin. Maka dari sekarang kita, ibu-ibu yang punya anak perempuan, sadarkan, kamu tuh kalau punya anak, kamu dapat pahala dari Allah. Kamu ngasih suapin dia makan, pahala dari Allah. Kamu nyusuin dia, pahala dari Allah. Kamu urus dia sampai balik, kamu akan dekat sama Rasulullah di surga. Lah, kalau dia nggak punya basic agama yang benar, kita bilang dekat sama Rasulullah, dia nggak akan tertarik. Kenapa? Basic agamanya nggak bagus. Tapi kalau dari dulu kita ajarin basic agamanya bagus, kamu akan dekat dengan Rasulullah. Dia akan seneng. Tapi anak sekarang kalau dibilang kamu akan dekat dengan artis Korea, mungkin dia mikir 2 kali. Intinya, mengurus anak ternyata salah satu sebab dimasukkan surga. Maka kalau bisa saya nasihatin, ibu kalau sudah berkeluarga atau punya anak yang sudah berkeluarga, kalau bisa anak perempuan kerjanya ngurus anak. Bukan cari duit. Cari duitnya siapa Ustaz? Suami harus menyediakan. Suami menyediakan makan, suami menyediakan pakaian, suami menyediakan tempat tinggal. Nggak mesti mewah, yang pasti tanggung jawab. Karena memang wanita harus dibegitukan. Wanita itu adalah orang yang harus diberikan fasilitas. Itu prinsip Islam sebenarnya. Dia cuman di rumah, dia cuman jaga anak, dia cuman bertanggung jawab terhadap rumah dan anaknya, tapi tiap bulan harus dikasih duit. Bener nggak? Ya emang begitu. Jadi perempuan itu dalam Islam tidak ada kewajiban cari uang. Loh, kalau suaminya minta tolong gimana Ustaz? Tergantung kerelaan istri. Kalau istri nggak rela, enggak, aku tetap mau di rumah. Itu hak dia, karena itu tugas dia. Tapi ketika dia di rumah, ngapain? Jaga anaknya, didik anaknya, besarkan anaknya. Ustadz, kok didik anak kayaknya nggak keren ya Ustadz. Kalau pergi kerja kan keren Ustadz. Siapa bilang? Kamu didik anakmu sekarang, tiba-tiba anakmu SMP, hafalan Quran, lomba, dia menang. Dia yang pegang dia yang pegang piala. Ibu di belakang layar lebih bangga daripada dia yang naik di atas panggung. Itu kebanggaan ibu. Kebanggaan ibu itu bukan dia yang tampil, tapi buah tangannya, buah hatinya yang tampil. Itu kebanggaan ibu. Nah, ini harus dipahamkan wanita-wanita muslimah. Agar apa?
agar tidak ada anak-anak yang kehilangan kasih sayang ibu. Anak sekarang, kalau disuruh pilih si mbak atau si ibu, tidur sama siapa, Dek? Sama mbak atau sama mama? Sama mbak, mah. Oh, subhanallah. Sebenarnya ketika dia secara natural, secara alami mengatakan dia pilih si mbak, itu adalah sentilan harus dari Allah. Apakah seorang ibu mau anaknya lebih dekat ke orang lain daripada lebih dekat kepada dirinya sendiri? Kembali lagi, agar wanita termotivasi ngurus anak, agar wanita termotivasi menjaga anak, ini bukan membuat wanita terbelakang, ini membuat wanita menunaikan tugasnya dan berikan dia haknya untuk menunaikan tugasnya, yaitu wanita yang mengurus anak akan dimudahkan masuk ke dalam surga. Ada juga mau punya anak. Kalau tadi kan ada orang yang udah nikah nggak mau punya anak. Ada orang mau punya anak, tapi nggak mau ngurusin, nggak mau nyusuin. Maaf, saya mau tanya, ASI yang ada di badan ibu itu punya siapa? Punya ibu, punya anak, atau punya suami? Hah? Punya anak. Kalau ibunya nggak mau ngasih, berarti ibunya menahan hak siapa? Hak anak. Itu, maaf, tanda kutip, kedurhakaan. Loh, hak dia nggak ditunaikan. Kita orang tua minta supaya anak menunaikan hak sama kita. Kamu harus bakti, kamu harus baik, kamu harus santun sama ibu. Itu kan hak kita minta sama anak. Kita lupa anak juga punya hak dari kita. Apa hak dia? Diasihin, disusuin, dipeluk, didekat, disayangi. Itu hak anak. Bahkan kalau ibu mengurus anaknya dengan benar, dengan baik, dia rela mengurus anaknya. Rasulullah mengatakan, dakhalat jannah. Dia akan masuk surga. Kalau ini dipahami wanita, maka kebanyakan wanita tidak akan berlomba-lomba menjadi wanita karir, tapi akan berlomba-lomba mendidik anak. Kalau mereka wanita berlomba-lomba mendidik anak, maka akan ada generasi-generasi yang hebat. Karena generasi yang hebat dididik dengan ibu-ibu yang hebat. Ibunya, maaf, sekolahnya tinggi, S1, S2, S3, cerdas kan? Harusnya kan kecerdasan ibu nurun ke anak, tapi anaknya 24 jam sama si mbak lulusannya SD. Ikut yang mana dia? Gaya bicaranya, gaya berpikirnya, ngambil keputusannya. Dia akan terpengaruh dengan orang yang sering dengan dia. Loh, ibunya S3, iya, tapi ternyata anaknya tidak ditularkan dengan ilmu sama dia. Tidak ditularkan dengan pengetahuan yang dia dapat. Malah dia dapat dari orang lain, nyaman dari orang lain, merasa tentram dari orang lain. Itu kurang tepat dalam Islam. Bukan berarti kita nggak boleh menggunakan ART, boleh. Namanya juga ART, membantu kita. Berarti inti kerjaan ada pada, inti pendidikan ada pada kita, bukan pada dia. Kalau sekarang kan udah kebalik. Kita yang bantu dia, tapi dia yang intinya. Ini sebenarnya kurang tepat. Bagaimana supaya wanita semangat mendidik anak? Kau mendidik anak, kau mengurus anak, kau berikan makan anakmu, kau hidup dengan anakmu, maka itu akan sebab dimasukkan ke dalam surga. Bahkan kalau dua anak wanita dididik sampai balik, nggak sampai kuliah bu, sampai balik. Sampai kuliah usia berapa? 23, 22. Sampai balik usia berapa? 15. Rasulullah cuma menjamin kau didik dia sampai balik dan dia baik sampai balik, kau akan bersamaku di surga seperti ini. Ya. Berikutnya, di antara amalan
yang memasukkan seorang ke dalam surga dan memberatkan timbangan adalah ada sebuah kisah. Kisah ini diriwayatkan oleh seorang sahabat radhiyallahu an. Sahabat ini menceritakan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ada seorang rahib. Rahib itu orang ahlul ibadah, kuat ibadahnya. Seorang ahlul ibadah ini dia selalu berdiam di som'atih, tempat peribadatannya. Dia punya tempat khusus, tempat peribadatan. Dia berdiam di situ untuk ibadah. Dan dia ibadah kepada Allah sittina sanah, 60 tahun dia ibadah terus kepada Allah di tempat ibadah itu. Tapi suatu hari tiba-tiba masuk ke tempat peribadatan dia seorang wanita. Dan wanita itu tinggal di tempat peribadatan dia. Akhirnya dia berdua dengan seorang wanita di tempat peribadatan itu. Apa yang terjadi? Dia akhirnya terjatuh perzinahan dengan wanita ini. Setelah ibadah berapa tahun? 60 tahun. Ini juga menunjukkan bahwasannya laki-laki itu paling mudah kalau tergoda dengan fitnah wanita. Yang ibadah 60 tahun aja gampang digoda, apalagi yang jarang sholat. Subhanallah. Jarang sholat, gak punya agama, duitnya banyak. Allahu Akbar. Lalu gak takut sama Allah. Nah, itu banyak ujian tuh orang kayak begitu. Kembali lagi. Begitu dia udah jatuh dengan wanita ini, dia nyesal semenyesal-menyesalnya. Lalu, fa'awa fi thalathan. Tiba-tiba datang kepada dia tiga orang di masjid. Dia datangi orang tiga itu di masjid, ternyata orang yang di masjid ini dalam keadaan lapar dan butuh. Si ahlul ibadah ini, dia cuman punya kue, satu kue dia punya. Bukan roti gede, kue, kaak. Ketika dia lihat orang ini kesulitan, rotinya dibagi dua sama dia, kuenya dibagi dua. Yang satu dia kasih buat orang yang kesulitan di masjid. Yang satu buat dia. Begitu keluar masjid, orang yang ibadah 60 tahun dan jatuh kepada wanita ini, meninggal. Meninggal dia. Begitu dia meninggal, ini hadis riwayat disahihkan oleh para ulama dan Syekh Albani mensahihkan hadis ini. Begitu dia meninggal, maka Allah membangkitkan dia. Dibangkitkan nih orang. Begitu dibangkitkan, ditimbang amalannya. Amalan dia 60 tahun yang terus beribadah kepada Allah ditaruh di satu timbangan. Lalu dosa dia yang jatuh dengan wanita tadi ditaruh satu timbangan. Ternyata dosa dia lebih besar daripada amalan 60 tahun. Udah nih, dosanya lebih banyak daripada amalannya. Tiba-tiba diingatkan dengan sebuah amalan setelah dia berzina. Dia pernah bersedekah dengan sepotong kue untuk orang yang kebutuh. Ditimbang lagi amalan yang terakhir ini, amalan dia memberikan kue kepada orang yang butuh tadi lebih berat dibanding dosa dia berzina. Akhirnya Allah masukkan surga. Apa yang memasukkan dia surga? Rahmat Allah. Sebabnya amalan bagiin kue. Loh Ustaz, kok bisa ya Ustaz? Yang 60 tahun kan lebih banyak, harusnya lebih berat dong Ustaz. Ini rahasia. Amal itu terkadang bukan banyaknya, tapi terkadang berapa dahsyat di dalam jiwa keikhlasan dan ketulusan. Bisa jadi 60 tahun dia ibadah tapi merasa diri suci. Sehingga dia jatuh dalam zina. Begitu dia udah jatuh dalam zina, hancur lebur hatinya, merasa dirinya hina, merasa dirinya takut, merasa dirinya dosa. Dia sedekah dengan setengah kue, tapi merasa dirinya hina di depan Allah.
ternyata itu lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata fattakun nar walau bisyaqqi tamratin. Kata Rasulullah SAW, jaga dirimu dari api neraka walaupun kau hanya sedekah dengan setengah kurma. Orang ini bersedekah dengan setengah kue. Di sini dalil bahwasannya semua orang punya kesempatan untuk bersedekah. Apakah sedekahnya banyak? Tidak. Setengah kue. Apakah amalnya hebat? Tidak. Amalnya cuma sedekah sedikit. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan kasih sayangnya, Allah masukkan dia ke surga, Allah ampuni dosanya karena dia sedekah setengah kue. Yang membuat dia kuat dalam amalannya adalah penyesalan dan kerendahan hati. Jadi, kita juga jangan berpikir bahwasannya amal kita itu pasti memasukkan kita ke surga. Kalau kita berpikir amalan kita banyak pasti memasukkan ke surga, kita khawatir jadi congkak. Saya mah orang soleh, banyak puasa, banyak ngaji. Ustadz masih kalah sehari sekali. Saya mah sehari 3 kali Ustadz ngaji. Subhanallah. Ustadz masih kalah taklimnya sehari 2 kali. Saya ikut majelis sehari 5 kali Ustadz. Iya Allah. Tapi betul amalannya baik, hatinya merasa suci, bisa jadi amal jadi rendah. Orang tadi amalnya sedikit, setengah kue dia kasih, tapi bersama hati yang lancur lebur, merasa takut sama Allah, merasa menyesal sama Allah. Allah masukkan dia ke surga. Kalau begitu, surga itu bisa dibayar dengan setengah kue. Murah nggak surga? Murah atau mahal? Setengah kue, setengah kurma bisa beli surga. Ada nggak orang yang nggak bisa beli surga? Nggak ada. Semua orang bisa beli surga. Bukan karena harga surganya yang murah sebenarnya, tapi karena pemilik surga yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang pemilik surga pengasih dan penyayang. Kasih sayangnya begitu luas, begitu rahmat, begitu murah, begitu banyak. Kalau kita nggak kebagian, jangan katakan dia pelit, tapi kita yang nggak mencari. Rahmatnya banyak, semua orang bisa dapat, bahkan dengan memberikan setengah kurma dimasukin. Lalu kita nggak kebagian, lah bukan yang mempunyai yang salah. Surga Allah luas nggak? Surga Allah itu mudah tidak? Ketika ada orang nggak masuk surga, karena Allah yang salah atau karena dia yang salah? Dia yang salah, karena masuk surga sebenarnya banyak jalan. Kamu nggak bisa hafal Quran, nggak bisa. Kamu bisanya apa? Saya bisanya sedekah dengan setengah kurma, Ustaz. Bisa? Kamu setengah kurma juga saya nggak bisa, Ustaz. Kenapa? Kalau saya kasih orang, saya juga masih butuh. Udah, sedekah buat anakmu. Tadi orang yang pertama sedekahnya kemana dia? Ke anaknya, masuk surga juga. Tapi yang penting di dalam hati harus ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Yang kedua harus merasa diri rendah. Takut amal nggak diterima, takut amal menjadi kotor, takut Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ampuni. Perasaan hati yang seperti ini menyebabkan amal lebih berharga di sisi Allah dibanding orang yang beramal tapi selalu merasa diri sempurna, atau beramal merasa diri telah menanamkan kebaikan kepada Allah. Jangan. Hati-hati, itu bisa menyebabkan nilai amal kita berkurang. Udah sholat tapi merasa soleh, jangan. Udah sholat merasa bahwasannya kita telah menanamkan kebaikan sama Allah, jangan. Udah sedekah yang banyak seolah-olah sedekah kita udah menjadi tanam budi kepada Allah. Allah punya hutang budi sama kita. Nggak pernah Allah punya hutang budi sama kita. Jangan seperti itu.
itu menyebabkan amalan menjadi ringan. Bahkan Allah tolak. Allah nggak mau amalan dari orang yang congkak. Di antara kesombongan dan kencongkakan adalah merasa diri telah memberikan kebaikan kepada Allah. Maka orang-orang munafikin, orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah suatu hari pernah datang ke Rasulullah, orang munafik, datang ke Rasulullah seolah-olah dengan masuknya dia ke dalam Islam, dia telah tanam budi ke Rasulullah. Apa kata Allah? Jangan kau sangka dengan masukmu ke dalam Islam, kau telah memberikan anugerah dan tanam budi ke Rasulullah. Balillahi yamunnu alam ma yasha. Tapi Allah lah yang telah memberikan anugerah kepadamu. Bukan amal mereka. Ya, ini amalan yang berikutnya. Apa itu amalannya? Bersedekah dengan setengah kue, tapi hati penuh dengan penyesalan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ini pula makanya para sahabat dikatakan, Rasulullah bersabda, kalau seandainya salah seorang kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas, tidak akan senilai dengan infaknya sahabat walaupun satu genggam. Kita berinfak satu gunung emas, sahabat infaknya satu genggam. Kalau dilihat secara mata, tentu gunung Uhud yang kita kasih emas semua, itu lebih banyak. Tapi di sisi Allah yang diterima lebih adalah yang para sahabat walaupun segenggam. Apa yang membedakan? Kerendahan hati. Kita udah ngasih sedekah segunung emas, seolah-olah wajib bagi Allah memberikan kita surga. Di antara cirinya gimana? Nih, ciri orang yang mulai terkontaminasi sifat kesombongan dalam ibadah. Apa itu cirinya? Kalau dia dapat musibah dari Allah, dia seolah-olah nggak ridho. Ya Allah, aku kan orang soleh. Kenapa kau berikan aku ujian? Ya Allah, aku kan dah baik. Kenapa kau berikan aku cobaan? Seolah-olah kebaikan dia mengharamkan Allah untuk menguji dia. Padahal harusnya semakin soleh, semakin ada ujian. Jadi kita nggak boleh merasa diri kita, waduh Ustaz, saya kan udah begini, udah begitu, saya nggak bakal diuji oleh enggak. Bisa jadi kita malah dapat ujian. Lalu bagaimana supaya kita aman dari ujian? Doa sama Allah. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah kami pada agama kami. Amalan lain. Amalan yang mudah, tapi masukkan ke dalam surga dalam hadis. Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, suatu hari Rasulullah bersabda, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Aku telah melihat seorang laki-laki mondar-mandir di surga. Rasul lihat dia, ini orang kalau masuk surga kenapa mondar-mandir bolak-balik di surga? Fi syajaratin qata'aha min dhahrin tariqi kana tu'din nas. Apa sih amalannya? Ternyata dia cuman menyingkirkan tangkai kain atau tangkai pohon yang ke jalan mengganggu jalan manusia. Dia patahin tangkainya supaya jalan manusia nggak keganggu. Dimasukin surga gara-gara ngilangin gangguan di jalanan. Ya subhanallah. Ngilangin batu, ngilangin gangguan. Ini ada orang, di hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, hadisnya riwayat Muslim sahih. Ada yang masuk surga gara-gara ngilangin gangguan di jalan. Siapa sih yang nggak bisa ngilangin gangguan di jalan? Minggirin batu dari jalan. Semua orang bisa. Berarti semua orang sebenarnya punya kesempatan dimasukkan ke dalam surga. Kalau dia nggak masuk surga juga, bukan pemilik surga yang pelit, tapi dia yang tidak mau cari jalan supaya masuk surga. Maka mukmin, kalau di sini dipahami berarti salah satu sebab Allah memasukkan kita ke surga, jangan suka ganggu orang.
Urusan orang jangan diganggu, rumah tangga orang jangan diganggu, masalah pribadi orang jangan ikut campur. Udah, tahan lisan, tahan tangan, tahan perbuatan. Kalau kita nggak ganggu orang, kita hilangkan sebab-sebab orang terganggu, sampai ada batu atau batang kayu yang mengganggu orang lain, kita singkirkan, kita bisa masuk surga. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, al-imanu bid'u wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 lebih cabang. Wa a'laha, yang tertingginya ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, yang terendahnya imatatul ada anit thariq, menghilangkan gangguan di jalan. Apakah, pertanyaan berikutnya, apakah yang akan memasukkan ke surga amalan yang menghilangkan gangguan di jalan saja, atau apa saja yang senilai dengan hal tersebut termasuk amalan yang bisa memasukkan ke surga? Maka jawabannya apa saja amalan yang senilai dengan itu. Kita mungkin tidak membersihkan jalanan, tapi kita membersihkan masjid, biar orang nggak keganggu di masjid, biar orang kalau kecium karpet masjid wangi. Kita lagi nyuci di rumah, ambillah sejadah 2 di masjid, ikut nyuciin, taruh lagi di masjid. Begitu orang sholat, sejadahnya wangi, orang nggak keganggu untuk sholat, dapat pahala nggak? Sama, itu kan sama-sama fasilitas umum. Jalan fasilitas umum tidak? Fasilitas umum. Ketika mempermudah fasilitas umum, apalagi masjid untuk sholat, untuk ibadah. Kalau jalan yang menggunakan masih muslim dan non-muslim, semua menggunakan. Kalau masjid, pasti yang menggunakan untuk ibadah kepada Allah. Sama. Bisa jadi. Kan ada cerita perempuan yang amalannya apa? Amalannya bukan kasih minum. Yang Rasulullah akhirnya nyariin dia. Mana nih perempuan? Suka bersihin masjid. Ketika dia meninggal, Rasul nyariin dia. Kemana dia? Ya Rasulullah, dia meninggal. Kok nggak ngabarin saya? Mana kuburannya? Rasulullah pergi ke kuburannya sampai sholat di kuburannya. Kata para ulama, ini salah satu perempuan yang dikabarkan akan masuk surga. Amalannya apa? Hilangkan kotoran dan gangguan di masjid. Sama tadi, hilangkan dan kotoran gangguan di jalan. Pemahaman terbaliknya, kalau begitu jangan suka bikin gangguan di jalan. Ya, memang jalan depan rumah kita, tapi jangan taruh batu gede depan rumah kita. Itu tetap jalan namanya. Enggak, saya nggak mau Ustaz, pokoknya depan rumah saya harus kosong. Ya, tapi kamu taruh batu di situ, orang jadi terganggu. Ya kan, terserah saya depan rumah saya. Rumah kamu terserah kamu. Jalan umum bukan terserah kamu. Nggak boleh. Atau apa? Polisi tidur kalau memang diizinin polisi boleh. Kalau memang diizinin, karena memang itu buat keamanan, marka jalan. Ya kan? Marka jalan. Tapi kalau setiap rumah punya polisi tidur, akhirnya tuh jalan semuanya kayak ombak. Setiap pintu begini. Nah, makanya itu polisi tidur tuh harus izin sama aparatur pemerintah agar sesuai standar. Banyak orang bikin polisi tidur nggak sesuai standar, kayak gunung, mobil orang gosrek semuanya di sini nyangkut. Kan semua ada standarnya. Kapan memberikan, kapan tidak. Tapi bukan itu contohnya. Saya mau contohkan yang lain. Air rumah dia ke jalan. Iya kan? Air rumah dia ke jalan. Enggak, Ustaz, air rumah saya ke got. Iya, dari gotnya kepenuhan masuk ke jalan. Padahal itu air dari mana? Dari kamar mandi. Orang yang lewat kena enggak? Kena. Orang mau ke masjid kena enggak? Kena. Dibilang itu air depan rumah. Enggak, itu mah bukan rumah saya. Itu bukan air saya. Air saya mah di kamar mandi. Iya, keluarnya kan ke situ. Keluarnya kan ke situ. Itu mengganggu, enggak boleh. Mengganggu orang seperti itu. Enggak boleh seperti itu. Kalau seorang mukmin, dia bukan sifatnya mengganggu, malah sifatnya menghilangkan gangguan. Pohon rumah dia, ini memang pohon rumah dia, tapi batangnya udah ke jalan. Udah begitu ke jalan,
Dia mengamuk kalau setiap ada mobil kena pohon dia. Padahal pohon dia yang ke jalan, tapi yang disalahin siapa? Mobilnya. Allahu Akbar. Pokoknya kalau ada mobil truk yang kenain pohon mangga anak, mobil truknya yang anak marahin, bukan mangganya yang dipotong. Kamu boleh punya pohon mangga, tapi di halaman kamu jangan ganggu jalan orang. Enggak, Ustadz. Saya tetap marah. Kenapa? Ini kampung saya. Ini tanah dari nenek moyang saya. Lah kan udah diwakafin. Ini apa tadi hadisnya? Orang masuk surga gara-gara matahin kayu, yang kayu itu ganggu di jalan. Lah kita punya pohon kita ganggu di jalan, patahin pohon kita. Patahin pohon kita supaya tidak ganggu di jalan. Hadis yang berikutnya. Di antara amalan yang memasukkan ke surga, Rasulullah bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma qala la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammad abduhu wa rasuluh. Barang siapa yang berwudu dan memperbaiki wudunya. Jadi wudunya jangan buru-buru, jangan wudu selesai, jangan. Konsentrasi wudu, benar, tangan, kepala, telinga. Dia memperbaiki wudunya, kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannah thamaniyah wa yadkhulu min ayyuha sya'. Dia akan dibukakan 8 pintu surga untuk dia dan dia boleh masuk dari pintu mana saja. Gampang nggak? Gampang. Wudu, habis wudu ngucapin 2 kalimat syahadat, maka akan dibukakan 8 pintu surga dan dia boleh masuk dari pintu mana saja. Hadis riwayat Muslim. Hadisnya sahih. Apalagi amalan perempuan yang dibukakan pintu surga bagi dia. Dia boleh masuk pintu dari mana saja. Perempuan taat sama suami. Perempuan mana saja mati dan suaminya ridho, dia akan dibukakan 8 pintu surga dan dikatakan kepada dia, masuklah dari pintu yang mana kau mau. Kalau dibilang, Ustadz, kalau saya nggak punya suami gimana? Ini hadis nih. Berwudu sebaik-baiknya wudu, kemudian habis wudu mengucapkan 2 kalimat syahadat, dibukakan 8 pintu surga. Dia boleh masuk dari pintu yang mana dia mau. Tapi wudunya, dalam riwayat lain, dia berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikan aku termasuk orang-orang yang bersuci. Berikutnya, amalan ringan yang memasukkan ke surga. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, man qara'a ayatul kursi fi kulli duburi salatil maktubah lam tamna'uhu an dukhulil jannah illa al-maut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perempuan siapa saja yang membaca ayat kursi setelah salat wajib, maka tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Maksudnya, kalau habis sholat wajib, baca ayat kursi, maka antara dia dan surga nggak ada penghalang kecuali satu. Apa itu? Mati. Kalau dia mati, berarti akan masuk surga. Baca ayat kursi habis sholat. Ini hadis riwayat dari, disebutkan dalam kitab Tabrani dan Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Membaca ayat kursi ketika habis sholat. Kalau nggak habis sholat mau buru-buru, Ustadz mau jalan gimana? Udah sambil jalan baca ayat kursi.
Tapi kalau dia sambil duduk, sambil tadabbur, lebih afdol. Tapi kalau namanya buru-buru, terpaksa dia sambil jalan, jangan dia tinggalkan walaupun dia sambil jalan. Assalamualaikum, assalamualaikum, sambil jalan, subhanallah, 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 subhanallah. Selesai tasbih, baca ayat kursi. Allahu la ilaha illallah la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati. Baca ayat kursi. Maka kata Rasulullah SAW, lam yamna'u min dukhulil jannah illa an yamut. Tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali dia meninggal. Di antara amalan juga, barang siapa yang mengucapkan ini di pagi hari dan dia yakin dengan doa ini, kalau dia mati sebelum sore hari, matinya dimasukkan surga. Barang siapa yang membaca doa ini di waktu sore dan dia yakin dengan doa ini dan dia mati sebelum pagi, dia akan dimasukkan surga. Doa apa itu? Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Barang siapa yang membaca di pagi hari dan dia yakin dengan bacaan ini dan dia meninggal sebelum sore hari, dia masuk surga. Barang siapa yang membacanya sore hari dan dia yakin dengan doa ini dan dia meninggal sebelum waktu subuh, tidur dia malam, meninggal, masuk surga, kata Rasulullah SAW. Artinya juga bagus. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Rabbku, la ilaha illa anta, tidak ada yang kusembah kecuali engkau, khalaqtani, engkau telah menciptakan aku, wa ana abduka, aku ini hambamu, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, aku di atas perjanjian denganmu semampuku, a'udzubika min syarri ma sana'tu, ya Allah aku berlindung padamu dari kejelekan yang telah kulakukan, abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengakui semua nikmatmu padaku, abu'u bi dzanbi, aku akui seluruh dosaku ya Allah, faghfirli, ampuni aku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa ya Allah kecuali hanya engkau. Ini doa pagi sore. Doa pagi sore kalau dibaca ini Sayyidul Istighfar, orang akan mendapatkan kebaikan. Juga diantaranya hadis berikutnya, hadis tentang Rasulullah bersabda, man sa'alallahul jannah salasa marrat faqalat jannah Allahumma adkhilhul jannah wa man istajara minan nari salasa marrat faqalat an-nar Allahumma ajirhu minan nar, rawahu Tirmizi. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Anas bin Malik, barang siapa yang memohon kepada Allah dimasukkan surga 3 kali, ya Allah masukkan aku ke surga, ya Allah masukkan kami ke surga, ya Allah masukkan kami ke surga, ya Allah masukkan kami ke surga, 3 kali dia bilang, maka surga bilang kepada Allah, ya Allah masukkan orang itu ke surga ya Allah. Kalau dia bilang 3 kali, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah lindungi aku dari neraka, lindungi aku dari neraka, lindungi aku dari neraka, 3 kali, maka neraka berkata dan minta kepada Allah, ya Allah lindungi dia dari neraka. Cuman bilang 3 kali, Allahumma as'alukal jannah, ya Allah aku mohon masukkan surga, 3 kali. Surga akan mengatakan, ya Allah masukkan hambamu ini ke surga. 3 kali bilang Allahumma ajirni minan nar, ya Allah lindungi aku dari neraka, maka Allah akan lindungi dia dari neraka. Ini semua kebaikan ini, berapa yang sudah kita ambil? 1, tadi yang kita ambil apa? Mendidik anak, walaupun hanya memberikan mereka sepotong
kurma. Yang kedua, sedekah walaupun hanya sepotong kue. Yang ketiga, menghilangkan gangguan di jalanan. Jangan bikin gangguan di jalanan, apalagi bikin panggung di jalanan. Orang suruh muter sama dia, bikin panggung di jalanan. Jangan, jangan. Ya. Yang keempat apa? Berwudu, habis berwudu baca 2 kalimat syahadat. Yang kelima, baca ayat kursi ba'da salat. Yang keenam, mohon sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar di pagi dan sore. Yang ketujuh, mohon surga 3 kali, mohon neraka 3 kali. 7 ini masih banyak yang lain sebenarnya. Tapi kalau 7 ini aja salah satu kita pilih, masa nggak bisa semua? Ustadz, saya nggak bisa kalau baca 2 kalimat syahadat kepanjangan. Oke. Sayyidul istighfar sama panjang. Oke. Apa? Mau buat tadi ngedidik anak, saya belum punya anak, Ustadz. Oke. Apa lagi? Nggak kasih potong kue, hilangkan gangguan di jalan, paling enggak mohon sama Allah, ya Allah aku mohon surgamu, ya Allah aku mohon surgamu. Ini semua akan didapatkan kalau satu terpenuhi, la tusyrik billahi syai'an, jangan sekutukan Allah. Jangan pakai hadis ini tiba-tiba nanti dia berbuat syirik, katanya juga masuk surga. Enggak, kalau berbuat syirik udah batal tuh semuanya. Kalau dia masih mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, selama dia betul-betul mentauhidkan Allah, amalan ringan ini menjadi berat di sisi Allah. Tapi kalau dia berbuat syirik, amalan berat jadi ringan di sisi Allah. Amalan besar jadi debu di sisi Allah. Faja'alnahu aba'an mansura. Kami jadikan amalannya debu yang berterbangan. Berarti kuncinya adalah mentauhidkan Allah dan jangan menyekutukan Allah. Dari itulah maka dikatakan tauhid itu kunci surga. Tauhid itu kunci surga. Allahu alam, sudah 1 jam pertemuan kita. Mungkin bagi yang ada pertanyaan dipersilah. Hampir asar sebentar lagi. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ustadz, kebenaran saya ada pohon mangga depan rumah. Nah itu kan pastinya ke jalan, ke tetangga. Tapi saya, nanti itu buahnya milik mereka gitu loh. Walaupun itu berbuah milik mereka, mereka ngambil, kita nggak usah marah gitu. Bisa nggak Ustadz? Oke. Buah mangga, pohon mangga kita jatuh ke jalanan daunnya. Batangnya juga ke jalanan. Ganggu orang di jalan nggak? Nggak. Tapi sebagian buahnya masuk ke jalan. Lalu ada orang ngambil di jalan, kita biarin, nggak apa-apa. Tapi tetap kita juga harus menjaga kebersihannya. Gitu. Apalagi kalau pohon mangga kita masuk ke kebun orang, ke halaman orang. Nggak mungkin kan daunnya doang yang boleh diambil, kalau buahnya nggak boleh diambil. Oh, kamu jangan ngambil buahnya ya, dia akan bales, jangan jatuh daunnya. Kan begitu. Kan nggak mungkin. Makanya kalau dia boleh terima kotorannya, dia harus terima juga hasilnya. Jadi tetap itu insya Allah boleh seperti itu. Tanya satu lagi boleh Ustadz? Silakan Ibu. Tadi kan Ustadz bilang semua yang amal-amalannya untuk memasukkan ke surga. Kuncinya tidak boleh syirik gitu ya Ustadz ya. Terus setelah kita berbuat amal-amalan untuk masuk ke surga, terus tiba-tiba namanya manusia Ustadz ada kesyirikan gitu dalam diri kita gitu. Itu kan nggak diterima. Terus kalau kita tobat lagi, apakah bisa terus kita berbuat kembali lagi, apa dari awal lagi gitu Ustadz? Oke. Makasih Ustadz. Syiriknya ada 2, syirik besar atau syirik kecil. Kalau syirik besar, maka batal amalan, batal Islam dia. Islam dia batal. Tapi kalau dia syahadat lagi, maka Islam lagi. Amalan yang pernah ada tetap dikatakan amal soleh. Kalau syirik besar itu kan menyekutukan Tuhan ya, atau mendoakan gitu kan.
Nah, itu kan emang itu harus syahadat lagi. Harus syahadat lagi. Oh, gitu. Iya, harus syahadat. Tapi nggak dibimbing dengan ustadz, Nggak kan? perlu. Oh, gitu. Ya. Iya. Tapi dia perlu menunjukkan taubat dia kepada Allah. Oh, gitu ya. Ketika fulan sudah menikah, suaminya tidak memberi izin fulan untuk hadir di majelis ilmu dengan alasan mengurus keluarga adalah kewajiban doa suaminya bisa mengajar fulana. Bukankah menuntut ilmu itu juga wajib? Mohon nasihatnya Ustadz. Kalau suaminya bisa ngajar, hukum asalnya adalah belajar di rumah. Belajar di rumah. Perempuan itu belajar di rumah. Ya. Sama kayak ngurus anak. Anak itu hukum asalnya kita ajarin agama. Yang ngajarin agama anak itu hukum asalnya ayah ibu, bukan sekolahan. Ketika ayah ibu tidak mampu, barulah minta tolong sama sekolahan. Begitu juga istri, keluarga. Kalau suaminya betul-betul bisa mengajar, maka cukup bagi dia untuk mengikuti suaminya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Barakallahu fikum. Allah barik fiik. Ini Ustaz, tadi kan kita melakukan amalan-amalan yang masukkan ke surga. Itu apa maksudnya masuk surga ini Ustaz? Bagaimana dengan kesalahan-kesalahan dilakukannya? Apakah amalan tadi menghapus kesalahannya atau masuk surga dibersihkan dulu atau lebih besar itu dari kesalahan-kesalahannya dia bikin gitu. Kalau misalnya langsung masuk surga, saya cari aja deh ranting di jalan gitu kan. Saya cari lagi ke depan gitu kan, cari lagi gitu. Apa maksudnya itu Ustaz? Bisa dijelaskan? Cari saja Bu, ranting. Kita nggak tahu ranting mana yang memasukkan kita ke surga. Iya, maksudnya langsung kesalahan-kesalahan kita gimana gitu Ustaz maksudnya? Apa langsung menghapus kesalahan gitu Ustaz? Jadi kesalahan kita gimana? Apakah kesalahan? Jadi contoh, ada seorang Ya, perempuan, saya tidak ceritakan tadi tentang perempuan pelacur yang masuk surga gara-gara minumin anjing, pelacur. Jadi di sini bukan berarti kita bergampang-gampangan, oh kalau gitu saya tetap dosa Ustaz. Enggak. Kalau kamu berbuat dosa, meremehkan Allah, lalu kamu beramal, perbuatanmu meremehkan Allah, itu yang menjadi salah. Dipahami? Ada perempuan yang meminumkan anjing, masuk surga. Kenapa? Oh kalau gitu yang penting kita beramal ringan saja Ustaz. Iya. Amal ringan semampumu, tapi jangan lakukan dosa. Jangan lakukan syirik. Lah, saya mau melakukan kesyirikan, tapi saya amal ringan. Kan sudah saya bilang, nggak bisa kalau syirik dilakukan amalan ini. Loh, kalau gitu saya lakukan dosa-dosa besar saja, lalu saya lakukan amalan ringan ini. Ketika kau lakukan dosa-dosa besar, kau lakukan amalan ringan ini, akan dilihat mana yang lebih berat. Kalau ternyata yang lebih berat adalah amalan-amalan ringan ini karena disertai dengan hati yang penuh dengan ketulusan, maka akan masuk surga. Tapi kalau ternyata amalan maksiat yang lebih besar karena meremehkan Allah, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Penyayang, Allah Maha enggak, bisa jadi amalan dosanya lebih besar. Jadi intinya apa? Jangan melakukan dosa besar. Lakukan amalan yang ringan pun bisa menyebabkan kau masuk surga. Jadi jangan berpikir, oh kalau gitu saya habis lakukan dosa besar, saya melakukan amalan ringan. Kamu melakukan dosa besar, terkadang bukan dosanya yang lebih besar di sisi Allah, tapi yang lebih besar adalah meremehkan perintah Allah. Itu lebih besar di sisi Allah. Dipahami maksudnya? Jadi syaratnya tetap harus, nggak boleh syirik, nggak boleh meremehkan, nggak meremehkan dosa, nggak boleh. Artinya, udah manusiawi hidup. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga diri pergaulan, taat sama suami, ngindarin gangguan di jalanan, nggak pernah berbuat dosa besar. Masuk surga insya Allah nggak? Insya Allah masuk surga. Seperti itu. Ya. Jadi tetap akan ditimbang mana yang lebih besar. Harapan dia kepada Allah dengan amalannya atau dosa dia yang lebih banyak. Apakah amal jariyah itu hanya berlaku untuk amal-amal disebutkan dalam hadis berkaitan dengan ibadah? Kalau misalnya mengajarkan teknologi, membagikan resep masakan, apakah termasuk jariyah Ustaz? Jazakallahu khair. Ilmu yuntafa'u bihi. Dalam hadisnya, amalan jariyah adalah ilmu yang bermanfaat.
ilmu yang bermanfaat itu bukan hanya ilmu agama, tapi ilmu agama manfaat dosisnya paling besar. Kalau mengajarkan ilmu teknologi, mengajarkan ilmu masak, mengajarkan ilmu rumah tangga, ibu-ibu mengajarkan ilmu menjahit, tetap itu dikatakan ilmu yang bermanfaat. Sesuai dengan kadar kebutuhan dan manfaatnya. Bukan berarti ilmu bermanfaat hanya ilmu agama, tidak. Tapi ilmu agama kadar manfaatnya paling besar. Seperti itu. Orang tua saya pernah berpesan, lebih baik kamu kerja dulu, jangan nikah dulu biar bisa berpenghasilan sendiri. Kan enak kalau kamu mau apa-apa pakai uang sendiri. Lalu saya tadi merasa bahwa saya harus kerja biar bisa mengasihi orang tua. Kalau bergantung terus dengan orang tua kan juga nggak enak. Kalau kondisi seperti ini, apakah menjadikan perempuan harus bekerja? Ya kalau tidak punya suami ya bekerja, silahkan. Silahkan. Daripada bergantung sama orang tua, dia punya skill untuk bekerja, silahkan dia bekerja. Kalau kita bicara ideal, tapi kan yang namanya hidup ini nggak semuanya menjadi idealisme. Idealnya, perempuan itu di rumah dan diberikan fasilitas. Itu kan idealnya. Kalau idealisme ini nggak dapat, bukan berarti kita salah, tidak. Oh, ternyata tadi belum menikah. Ya sudah, berarti punya kewajiban untuk menghidupkan diri sendiri daripada harus merepotkan orang tua. Ya, atau mungkin dia udah menikah tapi ternyata Allah takdirkan ekonominya nggak lapang. Allah takdirkan suaminya tidak bisa memberikan fasilitas sebagaimana yang harusnya. Ya, nikmatin juga hidup, dapat pahala juga dari sisi yang lain. Dari sisi yang lain juga ada kebaikan. Allahu a'lam. Mungkin cukup sampai di sini. Ada lagi yang lain? Tidak ada, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh, Rp 10.300.000, syukron, wa jazakumullah khair.